Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi cara menggaji karyawan dengan sistem borongan. Anggap saja ini adalah suatu pekerjaan menjalankan alat-alat pertanian seperti alat pembajak sawah atau perontok padi dan lain-lainnya. Kemudian alat itu dijalankan oleh beberapa karyawan. Langkah mudah untuk merekapnya agar bisa menggaji mereka ya, perhitungannya tidak perlu dicatat dengan manual, cukup saja buatkan tabel seperti ini. Kemudian di sini sudah tertera ada tanggal ini adalah tanggal bekerjanya, tanggal bekerja. Kemudian ini nama, ini adalah nama anggap saja sawahnya orang-orang yang dikerjakan ya, pada tanggal ini mengerjakan di rumahnya Muhammad Hafid, kemudian tanggal ini di rumahnya Susilowati dan seterusnya. Kemudian juga ada kolom sebelah kanannya yaitu total pendapatan. Nah, total pendapatan dari mengerjakan di masing-masing rumah pelanggan ini ya. Kemudian di sini ada total gaji karyawan. Nah, total gaji karyawan itu adalah gaji yang diperoleh sekian persen dari pendapatan utama. Biasanya bisa jadi 30%. Berarti tinggal kita kalikan saja antara pendapatan dengan 30%, 0,3 ya, akan muncul seperti ini. Berarti sudah diketahui juga setiap pekerjaan di rumah Muhammad Hafid ini mendapatkan total pendapatan sekian. Kemudian dari pemilik mesin itu harus membayarkan karyawan sebanyak ini, 30%-nya. Nah, di sini ada absensi karyawan. Absensi karyawan itu bisa kita buat, kalau masuk itu 1, kalau tidak masuk kita kosongi saja. Misalnya seperti ini. Kenapa kita buat seperti ini? Karena ada kemungkinan karyawan itu ikut dan tidak ikut, atau masuk dan tidak masuk. Kemudian di sini juga ada tabel yaitu jumlah karyawan yang masuk. Untuk menghitung jumlah karyawan yang masuk di sini kita pakai ini, menghitung kolom yang tidak kosong. Berarti ini 3. Nah, berarti ada 3 karyawan. Kemudian tadi dari total gaji karyawan ini 45.000 ini berarti dibagi 3. Nah, caranya ini nama-nama karyawan ya, karyawan A, B, C. Nah, total pendapatan yang diperoleh, maka kita tinggal menulis saja if ini lebih dari 0, artinya masuk ya, maka tinggal ini kita kunci kontrol. Ini gaji karyawannya kita kunci seperti ini, dibagi ini kita kunci juga, lihat tanda dolarnya ya agar tidak geser ke kanan. Nantinya kita kunci seperti ini. Jadi karyawan A mendapatkan 15.000. Kemudian jika kosong, maka ini kosong juga. Nah, kemudian kita tarik saja ini rumusnya, dan ini juga kita copy sampai sini. Sudah kita ketahui, berarti karena ini masuk, karyawan A dan C dan D dapat 15 ribuan. Kemudian kita absennya, misal ini di hari kedua, ini hari ketiga ini masuk semua, hari ini tidak masuk, ini hari ini. Nah, kita ambil contoh ya, absennya seperti ini. Ini angka 1 artinya dia masuk, kalau 0 berarti tidak masuk. Nah, sudah diketahui di tanggal sekian di rumah bapak ini, pekerjaan di rumah bapak ini, di rumah ibu ini, total karyawannya sekian. Kemudian setiap kali pekerjaan total pendapatan sekian, untuk menggaji karyawan yaitu 30%. Nah, ini kebijakan sesuai pemilik mesin ya, bisa 40% atau berapa ya, tinggal ganti rumusnya saja. Kemudian setelah diketahui yang absensinya tidak kosong, berarti dia mendapat bagian dari gaji. Misalnya ini 3 orang ini B, C, D, maka ini B, C, D dapat sekian. Ini berlaku seterusnya ya, jika pekerjaannya banyak ya ke bawah. Kemudian di endingnya nanti untuk merekap total hasil pendapatan karyawan masing-masing, tinggal kita sum saja di sini. Karyawan A berarti selama bekerja itu mendapatkan
berapa ya. Ini hasilnya, hasil penjumlahannya sudah kita ketahui. Jadi selama anggap saja satu musim pekerjaan, karyawan A dapat sekian, karyawan B dapat sekian, karyawan C dapat sekian, karyawan D dapat sekian, sesuai angka yang masuk. Ini rumusnya tadi saya tulis, jika satu maka dapat bagian, jika kosong maka dia juga kosong. Hasilnya seperti ini. Ini cara yang sangat mudah dan sangat membantu jika mau menggunakannya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.